Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasruddin Rosid dari LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, hari Senin tanggal 29 November tahun 2021 akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja. Pada pembelajaran kali ini, saya akan mengambil tema khutbah, tablik, dan dakwah dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan metode pembelajaran diskusi kelompok. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita memasuki kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, diulangi lagi ya, biar semuanya kompak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Oke anak-anak, pada hari ini, hari Senin tanggal 29 November tahun 2021, kita akan mempelajari materi kelanjutan dari materi yang kemarin. Sebelum kita masuk ke pelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga dengan kita berdoa akan menambah keberkahan pelajaran kita pada pagi hari ini, dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Oke, kalau begitu akan saya bacakan absennya ya. Muhammad Ramadan, Mutmainatul Ulfa, Novita Sari, Oke, terima kasih anak-anak. Ada 2 anggota kelas yang tidak masuk. Terima kasih. Baik anak-anak, masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Masih ya? Minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Apa? Betul, tata cara merawat jenazah. Baik, tata cara merawat jenazah. Jadi kalau ada orang yang meninggal,
baik itu tetangga atau saudara, kita punya kewajiban. Apa kewajibannya kalau ada yang meninggal? Memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolatkan. Yang keempat, menguburkan. Oke, baik, bagus sekali kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin. Jadi kalau ada yang meninggal, kita punya kewajiban untuk memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kewajiban kita kepada sesama. Kalau kemarin kewajiban kita kepada yang sudah meninggal, sekarang kewajiban kita kepada orang yang masih hidup. Kita kadang-kadang berbuat salah, ya kan? Agar kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang berulang-ulang, gimana caranya? Betul, saling menasihati. Jadi kalau ada yang salah diingatkan. Begitu juga kalau kita salah, kita juga akan diingatkan oleh orang lain. Baiklah anak-anak, berkaitan dengan itu pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan satu materi kepada kalian tentang sampaikan dariku walau satu ayat. Ini adalah tema kita, yang mana menyampaikan kebaikan ini bisa dengan berbagai cara. Sedangkan untuk kompetensi dasar, pelajaran kita pada kali ini, yang pertama, menerapkan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati melalui khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang ketiga, menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Dan yang keempat, menyajikan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menerapkan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati melalui khutbah, tabligh, dan dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menelaah makna dan dalil yang menerangkan khutbah, tabligh, dan dakwah menurut ajaran Islam. Yang selanjutnya, menguraikan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang seterusnya, menyajikan paparan tentang makna dan dalil yang menerangkan khutbah, tabligh, dan dakwah menurut ajaran Islam. Dan yang terakhir, menyajikan paparan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Jadi inti materinya ada 3, yaitu khutbah, tabligh, dan dakwah. Sedangkan dalam pelajaran ini kalian akan dinilai, yang pertama penilaian sikap spiritual, yaitu dengan penilaian diri. Yang kedua, sikap sosial dengan penilaian antar teman. Yang ketiga, penilaian pengetahuan dengan tes tulis. Dan yang keempat, penilaian keterampilan dengan unjuk kerja berupa presentasi. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, marilah bersama-sama kita membaca ayat Al-Quran, tadarus ayat Al-Quran. Yang pertama, Quran Surat Ali Imran ayat 104. Yang kedua, Quran Surat An-Nahl ayat 125. Kalian bisa buka buku modul kalian.
Shadaqallahul adzim. Terima kasih anak-anak. Baiklah anak-anak, Bapak akan menayangkan sebuah video, tolong dicermati videonya, diperhatikan, kemudian tolong nanti menyampaikan apa pesan-pesan yang ada dalam video yang akan Bapak putar. Memangnya kalau tsunami datang menggulung dari atas lautan naik ke darat, memangnya dia tanya dulu. Kalau tsunami datang, kalau gempa bumi datang, kalau likuifaksi datang, kalau gempa datang, kalau gunung meletus datang, ketika musibah datang, apa dia mau ngomong? Apa Anda pengen masuk neraka? Bahkan dalam doa diajarkan, kalau perlu kita punya adab, jangan sampai ada teman kita masuk neraka. Ini mudah sekali berikan vonis pada orang. Ente bid'ah, ente kafir, ente gini, pelaku bid'ah itu sesat dulu dari neraka. Apa Anda pengen orang neraka? Sebetulnya yang menyebutkan neraka itu Nabi atau Anda yang pengen dia ke neraka? Anda lagi berniaga dengan siapapun, lagi berjualan, tak lagi apa? Hidup dan tidak uang. Maka Anda akan mengajak ibu, bapak, haji, saudara pengajian. Jangan lupa sambil jual sayur, jual kerupuk, ada buku, ada CD, para ustaz mau beli dah. Sampai dagang ternyata ada nilai dakwah di dalamnya. Baik anak-anak, tadi ada video ceramah dari 3 orang. Tahu siapa? Yang pertama tadi? Ustadz Abdus Somad. Yang kedua? Ustadz Adi Hidayat. Yang ketiga? Buya Yahya. Baiklah anak-anak, setelah melihat video tadi, apa yang bisa kalian tangkap dari video tadi? Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Ya. Mengadakan untuk berbuat kebaikan, misalkan mengingatkan untuk sholat, mengingatkan untuk membaca Al-Quran. Oke, terima kasih. Jadi dalam video tadi itu mengajarkan kita untuk mengingatkan kepada orang lain, misalnya ingatkan ini sudah waktunya sholat. Banyak sekali ya kebaikan itu, sholat atau yang lainnya. Ada lagi dari video tadi yang bisa ditangkap? Apa? Betul, jangan pernah bosan untuk mengajak kebaikan. Coba perhatikan gambar. Yang pertama, gambar apa ini? Khotbah. Kita lihat di situ ada seorang khatib yang menyampaikan khutbah. Gambar kedua, kegiatan apa ini? Pengajian ya. Pengajian di suatu tempat. Yang ketiga, apa itu? Menasehati. Gambar orang sedang menasehati. Dari ketiga gambar itu, kira-kira ada pesan apa ya? Sama enggak ketiganya ini? Sebenarnya sama, apa? Mengajak kebaikan, tetapi dengan cara yang berbeda. Sama-sama ini mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, kebatilan, tetapi dengan cara yang berbeda. Yang pertama dengan cara apa? Khotbah. Yang kedua, tabligh atau pengajian. Yang ketiga, menasehati langsung. Baiklah anak-anak, biar kita lebih memahami ketika konsep ini, kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Masih ingat kelompoknya kemarin yang sudah kita buat? Masih ya? Oke, baiklah sekarang silahkan berkumpul dengan kelompoknya sendiri-sendiri yang kemarin sudah kita buat.
Baiklah anak-anak, kita sudah membagi kelas ini ke dalam 3 kelompok. Sini kelompok 1, ini kelompok 3, ini kelompok 2. Ya. Baiklah anak-anak, saya akan membagikan lembar kerja untuk kelompok. Ini sebagai acuan kalian untuk melakukan diskusi dan kerja kelompok. Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3. Baiklah anak-anak, silahkan sebelum mulai kerja kelompok ditunjuk salah satu dari kelompoknya yang bertugas untuk presentasi ya. Silahkan ditunjuk salah satu, kemudian isi identitas di lembar paling depan, nama-nama anggota kelompoknya. Jadi kelompok 1 akan membahas tentang pengertian khutbah, pentingnya khutbah, dan ketentuan khutbah. Kelompok 2 akan membahas pengertian tabligh, pentingnya tabligh, dan ketentuan tabligh. Sedangkan kelompok 3 akan membahas pengertian dakwah, pentingnya dakwah, dan ketentuan dakwah. Semua jawaban sudah ada di PowerPoint, silakan ambil di PowerPoint. Silakan mencari informasi melalui modul, boleh juga melalui internet. Kalau sudah selesai, silahkan laptopnya dibuka. Silahkan informasi yang kalian peroleh lewat lembar kerja tadi dimasukkan ke dalam slide PowerPoint. Silahkan dibuka laptopnya. Baiklah anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah dimasukkan ke PowerPoint? Baiklah, kalau begitu selanjutnya secara bergiliran nanti dari kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 silahkan untuk
mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Muhammad dari kelompok 1 yang akan membawakan presentasi dengan tema diskusi pelatihan khutbah, pentingnya khutbah dan ikatan Tuhan khutbah. Kelompok 1 yang merupakan satu Muhammad Ramadan, jadi 2 Muhammad Laili, 3 Rizna Wijayadi, 4 Kami Sekar, 5 Fikar di Nurhaini. Dan kita masuki pengertian dari khutbah. Dari segi bahasa, khutbah berasal dari kata khotbah yang tubuh khutbah, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat, dalam sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, Istiqomah, khusyuk, hukum dan nikah. Dari segi istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesusahan ibadah. Misalnya, khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesusahan akad nikah, khutbah diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat taqwa dan doa. Pentingnya khutbah. Khutbah termasuk aktivitas ibadah. Oleh karena itu, khutbah tidak bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Contoh, apabila salat Jumat tidak ada khutbahnya, salat Jumat tidak sah. Khutbah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini jika khutbah dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan menyampaikan materi yang dibutuhkan oleh hadirin menyangkut masalah kehidupannya dengan ringkas, tidak panjang lebar, dan dengan cara yang menarik serta tidak membosankan. Baik, jadi sudah hal-hal berikut yang seharusnya dimiliki oleh seorang khatib. Jadi khatib harus memiliki memahami akidah yang sahihah atau benar sehingga dia tidak sesat dan tidak menyesatkan orang lain. Kedua, seorang khatib harus memahami fikih sehingga mampu membimbing manusia dengan cahaya syariat menuju jalan yang lurus. Ketiga, seorang khatib harus memperhatikan keadaan masyarakat, kemudian mengingatkan mereka dari penyimpangan-penyimpangan dan mendorong kepada ketaatan. Yang keempat, seorang khatib sepantasnya juga seorang yang ahli mengamalkan ilmunya, tidak melanggar larangan sehingga akan memberikan pengaruh kebaikan kepada para pendengar. Ya, syarat khatib. Jadi sebagai khatib harus memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah Islam yang pasti. Yang kedua, balik. Tiga, berakal sehat. Yang keempat, mengetahui ilmu agama. Syarat dua khutbah dilaksanakan sesudah waktu masuk waktu zuhur. Khatib duduk di antara dua khutbah. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Dan keempat, tertib. Baik, jadi khutbah sudah memiliki rukun, yaitu membaca hamdalah, membaca syahadatain, membaca shalawat, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, berdoa pada khutbah kedua, dan khutbah. Khatib berdiri ketika khutbah, mengawali khutbah dengan memberi salam. Khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Khatib menghadap jamaah ketika khutbah, menertibkan rukun khutbah, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Terima kasih. Jadi sekian dari kelompok kami. Bagi kelompok lain bisa memberikan pertanyaan. Ya, nama siapa? Putri Lestari, silakan. Putri Lestari menyampaikan pertanyaan untuk kelompok 1. Khutbah Jumat adalah salah satu syarat sholat Jumat. Karena jika tidak adanya khutbah di sholat Jumat tersebut, maka sholat Jumat tersebut tidak sah. Betul. Jadi khutbah Jumat itu adalah salah satu. Jadi kalau tidak ada khutbahnya,
sholatnya tidak sah. Baik, ada lagi? Sudah cukup pertanyaan dari untuk kelompok 1? Kalau sudah, silakan ditutup. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Baiklah anak-anak, kelompok 2 sudah melakukan presentasi. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian kelompok lain silakan untuk mendengarkan dan nanti dipersilakan untuk menanggapi atau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pelatihan dakwah, pentingnya dakwah dan ketentuan dakwah. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Siti Ramadhani Rohimah, 2. Yoga Devi, 3. Tiara Putri Agustin, 4. Sania Mufidatul Rahma, 5. Rahayu Mei Cahyani, dan 6. Zazia Iman Muarif. Baik, yang pertama adalah pelatihan dakwah. Dakwah menurut bahasa berasal dari kata da'a, yad'u, dakwah, yang berarti memanggil, menyeru, mengarahkan pada suatu hal. Sedangkan menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah secara lisan atau perbuatan. Di sini dikenal dengan dakwah bilisan dan dakwah bilhal. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata. Misalnya, santunan kepada anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pentingnya dakwah. Salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Sebagian ulama ada yang menyebutkan dakwah itu hukumnya fardu kifayah atau kewajiban kolektif, dan ada juga yang menyatakan fardu ain. Rasulullah SAW selalu mengajarkan agar seorang muslim selalu menyeru pada jalan kebaikan dengan cara-cara yang baik. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dakwahnya kepada umatnya melalui lisan, tulisan, dan perbuatan. Rasulullah SAW melakukan dakwahnya kepada istri, keluarga, dan teman-teman karibnya hingga raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Pentingnya dakwah juga dijelaskan pada Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah di antara kamu dan segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang ketiga adalah ketentuan dakwah, syarat menjadi dai, yaitu yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat mendalami ajaran Islam. Dalam Quran surat An-Nahl, etika dalam berdakwah yang dimaksud adalah 1. Dakwah dilakukan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. 2. Dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif atau tanpa kekerasan, dan edukatif atau memberikan pengajaran. 3. Dakwah dilakukan dengan memberi contoh yang baik atau disebut dengan uswatun hasanah. 4. Dakwah dilakukan dengan mujadalah atau yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan satu serta menghargai pendapat orang lain. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan dari kelompok berapa ini? Kelompok 2, nama? Silika, silakan untuk bertanya. Apakah pelatihan dari dakwah bilisan dan dakwah bilhal? Dakwah bilisan adalah dakwah yang disampaikan secara lisan, contohnya ceramah, tabligh akbar, dan lain sebagainya. Sedangkan dakwah bilhal adalah dakwah yang disampaikan dengan mengutamakan perbuatan nyata, seperti menolong anak yatim dan menyuguhkan kegiatan sosial.
Bisa membedakan ya, dakwah bilisan dan bilhal. Kalau bilisan itu dengan ucapan, kalau bilhal dengan perbuatan nyata langsung, tidak hanya berkata-kata saja. Ada lagi dari kelompok lain yang bertanya? Ya, dari kelompok 1 silakan, nama? Noviana, silakan. Bagaimana cara berdakwah di lingkungan yang memang sudah jauh dari ajaran Islam? Bagus, bagaimananya? Di lingkungan yang jauh dari agama Islam adalah dengan sering melakukan kegiatan yang bersifat positif dan sering melakukan kegiatan dakwah seperti dijadwalkan dalam setiap minggunya, seumpama seminggu berapa kali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baiklah anak-anak, presentasi kelompok sudah kita laksanakan. Silakan semuanya kembali ke tempat duduknya masing-masing seperti semula. Sudah anak-anak ya? Baiklah, untuk mengetahui kemampuan kalian dalam mempelajari materi kali ini, silakan mengerjakan tes soal. Nanti ada soal untuk penilaian diri, kemudian soal untuk penilaian teman, dan soal untuk tes pemahaman kalian. Sudah dapat soal semuanya ya? Kalau sudah, silahkan paling atas diisi identitasnya, kemudian bisa dikerjakan sesuai dengan soal yang kalian terima. Silahkan. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan soalnya? Oke, kita kumpulkan ya. Baiklah anak-anak, dari diskusi kita pada kesempatan kali ini, ada yang bisa kita simpulkan. Di antaranya adalah kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar. Yang artinya mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Baik. Dalam diskusi kita pada pertemuan kali ini, amar ma'ruf nahi mungkar bisa kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan khutbah, ya, melalui khutbah. Bisa yang pertama melalui khutbah. 1, amar ma'ruf nahi mungkar melalui khutbah. Yang kedua melalui apa? Tabligh. Yang ketiga melalui dakwah. Baik anak-anak, apa perbedaan dari ketiganya? Ada yang tahu? Ya, apa khutbah itu? Khutbah? Ya, nasihat. Kata kuncinya adalah nasihat. Nasihat yang disampaikan di mana? Ya, nasihat. Kata kuncinya adalah nasihat. Dan ada syarat atau rukun tertentu.
Misalnya tadi khutbah Jumat, ada syaratnya, ada rukunnya. Kalau tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, khutbahnya tidak sah. Baik. Yang kedua tabligh. Apa tabligh itu? Ya, menyampaikan ajaran Islam. Jadi tabligh itu seperti juga sifat Rasul adalah tabligh. Apa? Menyampaikan. Kata kuncinya tabligh adalah menyampaikan. Menyampaikan ajaran Islam. Yang ketiga dakwah. Apa dakwah itu? Dakwah itu mengajak kepada kebaikan, kepada ajaran Islam. Jadi kata kuncinya dakwah adalah mengajak. Baik anak-anak, sudah paham ya? Apa itu khutbah, apa itu tabligh, apa itu dakwah? Sudah mengerti ya? Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, kalau kalian sudah mengerti dan sudah paham, mari bersama-sama kita refleksi diri kita bahwa kita harus paham dalam kehidupan di dunia yang tidak lama ini kita butuh bekal. Kita harus sadar bahwa kadang kita lupa sehingga kita berbuat dosa. Kadang kita lupa sehingga harus menyakiti orang lain. Oleh karena itu kita perlu untuk selalu diingatkan. Sehingga dalam Islam memang kita diperintahkan untuk saling mengingatkan, saling menasehati. Dengan begitu kalau di antara kita ada yang salah, ada yang khilaf, dengan kita nasihati, semoga bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan tadi. Terima kasih anak-anak. Tolong tetap semangat belajar. Di rumah kalian lebih rajin belajar lagi, kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Untuk pelajaran yang akan datang, kita akan mempraktekkan khutbah, tabligh atau dakwah. Nanti kita bisa praktekkan, kalau laki-laki mempraktekkan khutbah, kemudian yang putri nanti bisa berceramah untuk menyampaikan tabligh kepada banyak orang. Itu ya. Saya kira untuk pelajaran kita pada pertemuan kali ini sudah cukup. Mari bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berjumpa di pertemuan yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.